Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Ibu Rumila Sari M. Hum selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu dan juga teman-teman sekalian. Alhamdulillah, baiklah materi pertama sejarah Islamisasi dan proses perkembangan di Brunei Darussalam yang akan dijelaskan oleh teman saya Melda Sri Janeri Watmia. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Sri Janeri Watmia. Saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah Islamisasi dan perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Brunei merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara dengan latar belakang sejarah Islam yang gemilang. Mengapa hal demikian? Karena sebelum abad ke-16 Masehi, Brunei memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di wilayah Kalimantan dan Filipina. Sesudah mereka merdeka pada tahun 1984, Brunei kembali menunjukkan usaha serius dalam upaya penyebaran syiar Islam, termasuk dalam suasana politik. Adapun konsep yang dipegang adalah Al-Sunnah wal Jamaah, yang artinya golongan yang menganut i'tiqad sebagaimana yang dianut oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Materi kedua ialah bagaimana perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Ada banyak teori yang menjelaskan mengenai perkembangan Islam di Brunei. Salah satunya adalah menurut Ahmad M. Sewang yang merumuskan pola top-down dalam perkembangan Islam di Brunei. Pola top-down adalah penerimaan Islam oleh masyarakat elit, penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan dikembangkan kepada masyarakat bawah. Dari masa ke masa, Islam mengalami perkembangan dari beberapa aspek, antara lain adat atau tradisi. Adapun yang mengatakan perkembangan Islam di Brunei Darussalam yaitu melalui jalur timur atau pedagang Tiongkok. Agama Islam di Brunei Darussalam diperkirakan mulai diperkenalkan sekitar tahun 977 melalui jalur timur Asia Tenggara oleh para pedagang dari negara Tiongkok. Sekitar 500 tahun kemudian, agama Islam barulah menjadi agama resmi negara di Brunei Darussalam semenjak pemerintahnya dipimpin oleh Raja Awang Ala Betatar. Adapun eksistensi Islam di Brunei Darussalam dalam prospeknya. Yang pertama adalah kemapanan eksistensi Islam di Brunei dilihat dari bangunan masjidnya yang sangat megah. Sebab menurut Luqman Hakim Hasibuan menyatakan, keberadaan masjid pada suatu tempat menandakan kehidupan masyarakatnya yang maju. Yang kedua adalah pendidikan agama lebih sistematik, yang mana setiap jenjang harus mempelajari ilmu pendidikan agama Islam. Dan yang ketiga adalah prospek posisi sentral Islam lagi-lagi diperkuatkan dengan kemajuan Brunei dalam segala sektor, terutama sektor perminyakan dan industri. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vira Junior. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah Islamisasi dan proses perkembangan Islam di Singapura. Yang pertama yaitu asal-usul Singapura. Asal-usul nama Singapura semula bernama Temasek, Tumasik atau Jawa. Temasek, Cina, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tuhfat Al-Nafis, di mana saat itu Sultan Singapura dipimpin oleh Sultan Hussein Shah pada tahun 1819, dan versi lain menyebutkan bahwa asal-usul nama Singapura ini muncul ketika pangeran dari Sumatera bernama Sang Nila Utama singgah di pulau ini tahun 1299 dan menemukan seekor binatang mirip singa, sehingga pulau ini disebut Lion City atau kota singa. Baiklah, selanjutnya perkembangan Islam di Singapura. Singapura merupakan negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara di bidang ekonomi dan pendidikan. Namun untuk agama Islam di sana menjadi minoritas. Ada dua kemungkinan faktor yang menyebabkan hal ini adalah akibat migrasi ke negara-negara dan kawasan yang telah memiliki pemerintahan yang kokoh dan juga politik. Dan yang terakhir, sejarah masuknya Islam di Singapura. Islam masuk ke Singapura pada abad ke-8 karena pada abad tersebut para pedagang muslim ini telah sampai ke kanton Cina yang kemungkinan besar akan selalu singgah di pulau-pulau yang telah berpenduduk di semenanjung tanah Melayu. Pada abad pertengahan ke-19, penduduk Islam bertambah banyak
Hal ini tidak terlepas dari oleh seorang mubaligh sufi Hadramaut dan dari selatan India dan Cina yang berdagang ke Singapura. Dikarenakan di Singapura pada saat itu tempatnya sangat strategis untuk para pedagang berlabuh. Islam disyiarkan di Singapura oleh para ulama dari berbagai belahan Asia Tenggara dan benua kecil India yang berdagang ke sana, seperti Syekh Ahmad Haminuddin dari Minangkabau, Syekh Tuanku Mudo dari Aceh, Syekh Ahmad Haminuddin dan Syekh Usman Bihaya bin Akli Mufti dari Betawi, Syekh Habib Ali Habsi dari Kuitang, Jakarta, Syekh Anwar dari Suri Bandung, Palembang, Syekh Muhammad Jamil Jaho dari Padang Panjang, dan lain-lainnya. Masuknya Islam di Singapura. Yang pertama, dari Azmi sejak abad pertama Hijrah, sebab pada pertengahan abad tersebut orang Arab Islam telah sampai ke gugusan Kepulauan Melayu dan bersamaan dengan itu mereka melakukan dakwah Islam. Yang kedua, dari Fatimi sekitar abad ke-8 14 Masehi. Pendapat ini berpegang pada penemuan batu bersurat di Terengganu yang bertanggal 702 Hijriah atau 1302 Masehi. Yang terakhir, Majul abad ke-15 atau ke-16 Masehi. Ini juga tidak dapat terima sebab ada juga bukti bahwa Islam sudah masuk sejak abad ke-1 Hijriah atau 10 Masehi, yaitu penemuan batu nisan di Tanjung Inggris, Kedah tahun 1965.